Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi walidi haji Nasuki bin Haji Asnawi walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad bin Haji Sidi Sanam bin Kahni Maksal Sultan bin Akhiri Qawina bin Kulan Sultan Balahi Syaihna Haji Muhammad Ba'mun bin Haji Abdul Rahman Syaihna Haji Masyahid bin Haji Hasan Syaihna Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syaihna Haji Muhammad bin Haji Hamzah Syaihna Haji Syafi Hadim Syaihna Haji Ala bin Zaid bin Haji Muhammad Zain Syaihna Haji Ahmad Syarif bin Hamid Ghani Syaihna Haji Muhammad Hashim Mahbub Syaihna Haji Jamhar Musa Syaihna Haji Abdul Mu'afir Saleh Syaihna Haji Ahmad Zain Medan Syaihna Haji Muhammad Salam Mukhtar Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Kita masih bahas tentang silaturahmi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kata Nabi, ar-rahim mu'allaqun bil arsy. Rahim itu tergantung di arsy Allah. Mu'allaq itu digantung. Jadi bahasanya yang ada di dalam istri kita itu rahim. Maka silaturahim, silah itu menyambung rahim yang masih ada hubungannya dengan rahim, anak, cucu. Bahkan kalau baca hadis tentang Abu Talhah yang punya, kita pernah bahas, punya kebun Bairuha yang dia sedekain, kata Nabi jangan sedekainnya buat kerabat ente. Setelah itu kerabat yang dia sedekain itu namanya Hasan. Itu kalau udah keturunan ya, dia ketemu Hasan di engkong yang kelima. Di engkong yang kelima, tapi masih dianggap sebagai kerabat. Jadi kalau maskur bin A, bin B, bin C, bin D, bin F gitu, ini maskur punya saudara yang A, ketemunya di sini. Jauh, tapi masih dianggap saudara, disedekahin, dianggap kerabat. Karena ujungnya satu rahim kan, satu rahim. Coba, kita baru di engkong ketiga aja lupa. Jangan saudaranya engkong aja lupa. Ya, di kaki ketiga lupa. Itu di kaki kelima masih dianggap kerabat. Kata Nabi, sedekahkan saja kepada saudaramu, kepada kerabatmu. Salah satu kerabatnya itu namanya Hasan. Hasan bin ketemu di engkong yang kelima. Itu sama Abu Talha dianggap sebagai kerabat. Karena satu rahim. Jauh ya. Kita nih yang parah nih, kita parah. Kadang-kadang ponakan masih. Jadi kalau kita punya saudara, misalnya bapak kita sama bapak kita masih ketemu nih sepupu. Di sini udah nggak nih? Oh iya. Cucu sama cucu udah nggak kenal. Dan ngomong berapa? Baru ngomong kedua ya? Baru kedua kan? Bapak ngomong udah nggak ketemu. Turun lagi cicit, udah makin parah. Nah. Maka rahim itu mu'allaqan bil arsy. Mu'allaqan itu bergantung di arsy sampai dia bilang man wasalani wasalallah, man qata'ani qata Allah. Siapa orang yang menyambung aku, menyambung rahim udah bin masih kesambung, lu masih satu keturunan sama gua. Akhirnya dianggap saudara. Wasallallah, kata Allah, kata rahim nanti ente akan disayang sama Allah. Waman qata'ani, siapa yang memutuskan aku, dia tahu ini saudaranya, apalagi masih dekat, kucingnya, sepupunya, pamannya, bibitnya.
leknya. Nah, kakeknya dia putuskan hanya karena misal urusan dunia, beda partai. Nah, kata Allah, maka Allah akan putuskan kasih sayangnya kepada orang. Nah, kita nggak tahu kan di ujung kita nih sudah nyambung bekal, kita nggak tahu. Jangan-jangan. Ya apalagi kan misalnya kalau Soma asalnya dari Medan, kemudian Masko dari Medan, walaupun nggak ketemu tapi satu kampung bisa jadi tuh. Di atasnya nyambung bisa jadi. Lah iya. Maka saya kalau main ke daerah Pondok Sambi, Tanah Koja, dijual kumbi saya namanya Ja'far. Udah beres, Ja'far bin main. Beres sudah. Itu orang, lalu turunan kumbi Ja'far, sebenarnya kumbi Ja'far. Dulu waktu saya ketika itu, saya punya keturunan sampai ke daerah Tebet. Waktu lebaran dulu masih saya kecil itu dibawa ke Tebet. Ada seorang perempuan namanya Cang Samihna. Samihna itu punya bapak namanya siapa? Dia masih anaknya Ja'far. Sementara saya mulai bin Nasuki bin Asnawi bin Ja'far. Nah, yang dari sono tuh Pondok Sambi Tanah Koja juga ujungnya masih banyak yang ujungnya ke Ja'far. Bahkan ada satu sekolah saya ngasih namanya deh, yang itu punya tanahnya kumbi Ja'far, satu sekolah. Jadi ya itu tuh putusnya kita. Padahal itu kerabat. Mudah-mudahan kita tidak ada niat memutuskan, mudah-mudahan. Karena dunianya menyebabkan kita dulu putus. Yang kita, siapa orang yang memutuskan, sengaja memutuskan. Saya sudah maskur karena satu orang, udah dulu jangan nanya sama gue dah. Ngencang, udah mau kencing sama gue. Anggap aja orang lain itu barangkali yang dimaksud. Tapi kelemahan kita itu yaitu mati obor, nggak kuat keturunan kita. Apa tuh penyebab biasanya? Satu sosial kan? Yang kaya pengen deket, yang miskin malu. Nah, yang kaya sombong, yang miskin apa lagi lebih jauh lagi. Ya. Yang kaya kagak sombong, yang miskin kadang-kadang malu. Atau ada saudara jadi pejabat, nggak enak juga kita datang ke rumahnya, ya. Dan takut dia anggap bagaimana. Padahal pejabatnya nggak begitu. Tapi apalagi yang pejabatnya begitu ya makin jauh aja. Bahasanya nggak level, bahasanya nggak level. Ngeri juga tuh urusan dunia. Dah, tugas kita siapa? Sekarang mah pokoknya yang bisa kita sambung, yang udah nyambung, yang sampai diputus. Jadi kalau kita punya sepupu jauh misalnya itu, Mas Pur ada di Jakarta, kemudian sepupunya ada di Bima misalnya, sepupunya ada di Medan, sepupunya ada di Papua. Bukan karena kita putuskan, karena memang dia harus ikut suaminya, dia harus ikut istrinya, dia harus mertuanya. Mudah-mudahan itu tidak masuk manqatan. Ketemu tetaplah itu saudara. Ya. Jadi kalau sekali lagi deh, yang sudah kita bicara waktu di pos itu, yang ingin disayang sama Allah, ya sambung rahimnya, silaturahminya dijaga. Yang kagak pengen disayang, terserah, kira-kira begitu. Wa an ummil mu'minina Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Riwayat dari ummil mu'minin istri Nabi namanya Maimunah bintil Haris. Annaha antaqat walidatan. Dia pernah memerdekakan seorang budak perempuan yang masih kecil. Perempuan kecil, budak dimerdekakan. Walam tasta'zinin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak minta izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya dia. Nah, ini jajan pakai duitnya. Nggak izin sama kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi kurang ada apa itu? Duit itu, tapi itu dijubur. Nah, tapi kalau duit lakinya dijadianin tanpa izin, nggak diizin dosa. Nah kita jadi laki udah jangan pakai jadi jinah. 20.000 mau lumbat aja dia pakai ngomong. Kayak cuy 2 juta lu nggak ngomong lu gua gitu ya. Biasanya mah kalau isi yang benar juga ngomong sih, mau beli ini buat si Anu gitu, mau beli ini buat ini. Brodit sih 5.000 beli udah. Biasanya begitu isi mah biasanya. Nah, kemudian dia tidak izin sama Rasulullah SAW. Falamma kana yaumuha, ketika Rasul masuk giliran di rumahnya. Alladhi yaduru 'alaiha, memang giliran Nabi di sana. Qalat, kata Maimunah, asy'arta ya Rasulullah anni qad a'tadtu walidati. Ya bukan kau tahu ya Rasulullah, saya sudah merdekakan budak saya. Rasul kan punya budak kecil perempuan, dia sudah merdekakan. Rasulullah. Karena waktu dia merdekakan tidak bicara kepada Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah, awafa'ati. Udah. Apa? Awafa'ati. Udah. Merdekanya udah. Udah ya Rasul. Udah, saya dimerdekakan. Harapan Maimunah, Rasul bangga sebab kan memerdekakan budak termasuk amal ibadah yang luar biasa. Harapan Maimunah. Apa kata Nabi? Qala ama innaka law a'taitiha akhwalaki kana a'dhama li ajrika muttafaqun alaih. Ya Maimunah, coba tadi jangan dijual. Kasih bibitmu. Jauh lebih hebat pahalanya. Bukan ada pahalanya, no? Bukan ada pahalanya itu budak dimerdekakan. Bukan. Tapi kalau ini dikasih bibitmu, silaturahim, yang ada hubungannya sama dia. Khalah itu bibi dari ibu. Bahasa Arab kalau khal, bibi dari ibu. Kalau bibi dari ammah, khalah. Khal itu incing. Incing apa namanya? Paman dari ibu. Kalau paman dari ayah namanya amun. Kalau bahasa Arab. Kalau kita kan tua muda kalau Betawi. Tua encang, muda encing. Mau dari emak, mau dari bapak, pokoknya encing. Kalau Arab itu, kalau dari pihak ibu, khal. Pihak ayah, ammah. Maka ya ammi, paman. Karena Allah mali ajrika. Kalau kau berikan kepada khalmu, kau berikan kepada bibimu, pamanmu dari pihak ibumu, dia lebih besar pahala. Kalah juga tuh merdekakan budak sama silaturahim. Jadi utamakan sedekah kalau ada yang masih lebih butuh, saudara kita. Misalnya punya motor baru yang lama dikasih orang, yang dikasih itu nggak ada hubungan famili. Sementara ada yang hubungan famili yang juga layak untuk menerima apa yang kita kasih. Lebih hebat banget. Di sana ada sedekah plus silaturahmi. Di sana hanya sedekah saja, tidak ada silaturahmi. Harusnya anak ponakan dipanggil, anaknya ponakan, cucu juga ya. Anaknya sepupu dipanggil. Motor baru tuh, motor gue udah lama, 15 tahun, masih bisa jalan sih, mau nggak? Kalau mau, nyeselkannya di kami gue bilang sama lu, bilang apa lu, gue bagi, lalu balik nama dulu sini. Kalau kita mau, gue bagi sana no, sana juga susah no, mau ngojek ada motornya no, gue mau kasih. Kalau dulu tuh, yang masih ada hubungan rahim, lebih aktor. Dua-duanya sedekah, cuma yang satu sedekah plus silaturahmi, ini sedekah saja, tidak ada plus-plusnya. Kira-kira gimana tuh? Yang susah, saudara kita kasih. Ama yang susah, bukan saudara kita kasih. Nah ini yang lebih. Saudara, iya dong kalau itu, gue beli bagi mencing gua, gitu. Mencing memang ada duanya dah, gitu. Terus makin kuat silaturahminya. Ini bisa ngepek nih. Anaknya juga, mencing mau salaman, bisa begitu. Nah, maka biar kalau dari sini sering-sering dalam tanda petik berbuat baik sedekah kepada kerabat, kepada yang masih ada hubungan rahim. Nah, merdekakan budak bagus, tapi memberikan kepada saudara yang masih ada silaturahminya jauh lebih bagus. Wa Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha qalat, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha pernah bercerita. Asma anak Abu Bakar, Aisyah anak Abu Bakar, Abdurrahman anak Abu Bakar. Terus sejarah itu kadang-kadang nyebut Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Asma. Pada guru saya Mahfuz Mamun, ini 3 anak beda emak. Nah, saya nggak tahu ya, yang saya tahu namanya istri Aisyah doang namanya Ummu Rumman. Aisyah emaknya namanya Ummu Rumman. Cuma kalau Asma emaknya nggak Islam. Dulu dia lahir sebelum datangnya Islam. Asma masuk Islam, emaknya nggak masuk Islam. Nanti kita lihat siapa nama ibunya. Nah, kata Asma binti Abu Bakar, qanimat alayya ummi wa hiya musyrikatun. Datang kepadaku ibuku dan dia dalam keadaan musyrik. Nah, jadi emaknya Asma bin bekas dalam petik mantannya Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar udah beriman, Asma udah beriman, bininya belum nih. Akhirnya kan dalam tanda petik dicerain sama Abu Bakar. Datang ke rumah Asma binti emaknya, emak kandung, tapi non muslim, gitu ya.
Fastaftu Rasulullah SAW, aku kemudian minta fatwa sama Rasulullah. Qultu qadimat aliyya ummi wa hiya raghibatun, apa asil ummi? Ya Rasul, masih datang dan dia pengen banget ketemu saya. Sementara dia non muslim, belum masuk Islam. Haruskah saya sambut rasa kangennya? Apa asli? Apakah saya harus aslu ummi menyambut ibu saya sebagaimana seorang ibu walaupun beda agama? Qala na'am sili ummah. Kata Rasul, oh iya, ibu tetap ibu. Beda agama saja, soal silaturahmi. Nah, kayak sama Ustaz Felix Saudi ya, jadi sama keluarganya tetap ada. Jadi mau beda keyakinan, kalau namanya itu abang ya tetap abang lah, itu adik ya tetap adik lah, itu ibu tetap ibu lah. Urusan kemusyrikannya apa nanti urusan pada Allah. Tapi bahwa di dunia dia ngelahirin kita tetap emak kita, bahwa dia satu kandung sama kita tetap abang kita. Itu nanti lakum dinukum wali adik. Soal kemanusiaan, lu abang gua, lu sakit ya gua belain, gua bantuin, lu susah ya gua bantuin, gua nggak bicara agama. Tapi lemongan gua sholat jangan larang-larang. Coba, begitu pentingnya silaturahmi. Sampai beda agama saya Rasul mengatakan sili ummati, tetap sambung ibu walaupun beda. Qurannya saya lupa tuh ya, Quran yang apa namanya, sekalipun dia ma'laysa laka bi'ilmun wala wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, sekalipun dia non muslim, wasahibuhuma, kedua orang tua kamu non muslim, wasahibuhuma, bergauli mereka di dunia ma'rufah dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Andaikan kedua orang tua kamu mengajak kamu musyrik, padahal kamu nggak mau karena kamu nggak paham tentang kemusyrikan dan memang kagak mau, fala tuti'huma, jangan diturutin ajakan kemusyrikannya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap bergaul di dunia dengan cara yang baik. Ibu ayah non muslim masih harus diperlakukan dengan baik, karena urusan dunia bukan urusan agama. Urusan agama masing-masing. Nah, sampai sebegitunya tuh urusan silaturahmi. Ya, kalau tibang ya hajatan kagak ngundang aja mah alah udah tuh. Kalau kata Imam Ghazali, cari 70 alasan untuk membenarkan kekeliruan saudara kita. Tuh ngapain cing hajatan gua kagak diundang? Kelupaan kali, selip kali, yang nganterin lupa kali, sudah datang aja. Kata Imam Ghazali, kalau udah 70 alasan hati kita masih emang kurang ajar cing gua, masih begitu, omelin hati ente. Alangkah kerasnya ente, udah 70 alasan masih kata lembut juga, berarti hati ente yang salah. Kan masih ujung-ujungnya bisa, ya bagusnya nggak diundang jadi nggak kondangan, duit gua utuh, masih bisa kan? Itu masih kagak bisa juga, masih berarti ente punya hati yang bermasalah. Omelin hati ente, aksaki, alangkah kerasnya ente. 70 alasan masih kagak bisa juga. Ini kalau ada saudara keliru-keliru, ya namanya saudara, kita juga kadang-kadang keliru. Apa ya? Cari 70 alasan supaya bisa menutup. Kalau 70 alasan dari Imam Ghazali masih parah aja, berarti hati ente rusak. Yang bikin status ini yang marah gimana? Berarti hati ente rusak. Nah, orang pinjam status masuk ngaji, jangan tidur mulu, yang lagi tidur. Gua lo melek kagak. Masker lagi terus aja ngaji, orang aja subuh. Jangan tidur mulu, dia lagi status aja. Rupanya dia ngomelin dirinya, baru begitu tuh sebut tuh. Ngaji, jangan dia mau dirinya. Yang baca di lagi tidur, lagu masker. Aduh. Tapi kadang-kadang ke bawah juga ya. Saya pun begitu. Saya kan pernah
Di rumah tuh pernah ada orang tua ayah saya pernah sakit lama, dalam tanda petik kita hidup bareng lah, kita bantu kehidupannya, jalannya, minumnya segala macam. Sampai kalau Jumat tuh saya tukang nuntun, saya sanawiyah bapak saya matanya udah terganggu. Jadi kalau Jumat saya nggak boleh main kemana-mana. Jam setengah 12 bapak saya harus ke masjid, saya nuntun berdoa. Terakhir ada ibu saya. Ya mohon maaf, mungkin saya yang salah juga kali. Jadi ada teman emaknya meninggal, itu posting foto emaknya mulu, biasanya bawa captionnya begitu, masih terbayang, masih kangen. Jadi saya begini, lu mah kagak sih. Akhirnya kita susun, lu kagak urus kali malu sih. Baru sekarang ke bawah juga iya, dalam hati saya enggak. Sebab saya mohon maaf, saya pernah membatalkan ceramah karena ibu saya sakit, pernah. Udah dijemput, karena ibu sakit mau dibawa ke rumah sakit, saya minta maaf, saya batal. Akhirnya saya waktu itu setelah ahyadi yang saya suruh minta maaf ini, sudah akhirnya pahami, iya Ustaz nggak apa-apa. Akhirnya ada, waktu saya udah jemput yang tidak, Ustaz akhirnya ngajar. Ibu saya lagi dibawa ke Hermina, saya harus tunggu di Hermina. Itu udah jemput. Akhirnya sudah akhirnya begini, sudah akhirnya jadi itu. Dia kalau sekarang pakai spanduknya foto saya. Untung lu ada zaman spanduk. Saya pernah lagi jalan-jalan healing dari sekolahan itu zaman dulu nggak ada healing itu. Cipanas, Cipanas, yang air panas. Ciater, tuh di Masjid Biru, Ibu saya masuk rumah sakit, tengah malam saya kok, mau sedang, ngeteng gitu, lalu aja ya namanya. Naik mobil terus sampai ke ini langsung naik taksi turun di sana. Jam 2, besok pagi-pagi setengah 6 sudah ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Bali. Nah, lagi kakak saya bilang ini parah. Gua nggak tahu parah apa kagak, tapi hidungnya pakai oksigen. Bagaimana coba? Kalau hidungnya pakai oksigen, wah pulang. Maka mohon maaf, jadi ketika kita ngurusin rumah tuh puas aja gitu, waktu senang aja. Maka ketika ada orang tinggal mati, oh, ibunya sambil udah lebaran tuh main posting lagi. Seandainya kau masih ada wahai ibuku, teman saya, terus segitu nyeselnya kayaknya kok kagak urusan kan. Ke bawah juga kita, yang bikin status dia kita ke bawah juga. Belakang saya, gue juga pernah ngurusin rumah gue, ngurusin bapak gue, kayaknya gitu. Nah, hati kita yang bermasalah deh, hati kita yang bermasalah. Kalau nggak bermasalah jangan dibaca. Wa qauluha raghibatun ay tami'atun fi ma'indi. Raghibatun artinya ibunya kangen sama Asma, kasalnya syai'an, bahkan dia meminta sesuatu kepada Asma binti Abu Bakar. Khairat kana umma min al-hasab wa khairan min ar-ra'ah. Ada pendapat ini ibu kandung, ada pendapat ini ibu susu. Tapi was sahih wal awwal, yang sahih pendapat yang pertama itu ibu kandungnya yang bukan ibu susu, ibu kandung. Masih kafir. Nah, sebenarnya kalau Aisyah ibunya udah beriman, namanya Ruman yang menemani Aisyah ketika hadisul ifk. Wa an Zainab as-Saqafiyah. Ini cerita kalau bisa jangan sampai terjadi buat kita orang laki ya. Ini cerita ini nih. An Zainab as-Saqafiyah imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha qalat. Dari Zainab as-Saqafi, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dibilang ke Rasulullah SAW, tasaddaqna ya ma'asrun nisa walau min hulliyikunna. Kata Rasulullah, bersedekahlah wahai kamu, wahai orang-orang perempuan sekalipun pakai perhiasan kamu. Perempuan sedekah. Nah, qala kharajatu ila Abdullah bin Mas'ud. Saya pulang nemuin suami saya Abdullah bin Mas'ud. Aku tahu kau bilang innaka rajulun khafifun zatil. Bang, abang kan orang susah. Kata bininya Zainab as-Saqafiyah, bang abang kan orang susah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Sementara Rasul memerintahkan kita nih perempuan suruh pada sedekah. Fatihi pas'alku. Coba dah ente tanya sama Nabi, boleh nggak saya sedekah sama ente? Kata bininya. Fa in kana dzalika yazi'u anni wa illa saraftuha ila ghairukum. Kalau memang boleh saya sedekah sama suami yang susah, ya saya sedekah sama suami. Tapi kalau nggak boleh saya sedekah sama orang lain.
Bini pulang, bang saya bisa ngaji kata Ustaz, kita korban suruh sedekah nih bang. Saya kebetulan ada duit, makan abang susah. Kira-kira bang boleh nggak saya sedekah sama abangnya? Coba tanya Rasul. Coba tanya Rasul dah bagaimana. Ini hadis pernah kejadian. Kalau bisa manggil aja laki jangan begitu ya. Malu kita rasanya malu. Tanya deh bang Ustaz, boleh nggak bang saya sedekah sama abang? Mengingat saya habis tarik arisan 20 juta, abang kan susah. Bisa ya, gitu ya. Ya bisa, bininya habis dapat warisan, bininya bisa jadi. Sementara kita sungsang sumbel, belum ketemu juga jalan, bisa jadi. Sementara kita nggak punya warisan, kita kawin aja pakai duit boleh. Aduh, bini dapat warisan nih, suruh sedekah. Kita jahit mau minta duit sama bini, iya, mau pantangan, mau minta duit, kira-kira begitu. Udah susah, lagunya banyak. Lagunya bang, saya bisa kata Ustaz suruh sedekah orang susah. Kira-kira bang boleh nggak saya sedekah sama? Kalau nggak boleh, saya mau ke sedekah. Kalau boleh, saya sedekah. Nah, dah. Faqala Abdullah bal itihi anti. Kata Abdullah bin Mas'ud, lu aja yang nanya solo. Iya, masa bapak-bapak pada datang ke rumah saya nanya, Ustaz itu bang boleh bini sedekah sama saya? Saya kan susah sedekah sama saya, nggak mungkin kan. Kata Abdullah bin Mas'ud, bal itihi anti, lu aja nanya solo. Gimana? Rasul jangan dia jawab, nyengir aja buat tersinggung. Iya, boleh kalau Rasul nyengir orang jangan jawab, buat tersinggung gitu. Lu aja nanya saudara. Gimana kalau lagi mah harga diri dipertahankan ya. Fantolak tuh, aku berangkat kata istrinya Zainab As-Saqafi. Faidah mura'atul minal ansari bibabi Rasulullah SAW hajatuha. Tiba-tiba udah ada beberapa perempuan di depan bini Rasulullah yang sama pengen nanya. Waduh, lu mau ngapain? Mau nanya tadi kita nanya. Lah kok susah ini? Ya Allah. Zaman itu bukan ada cerita malu. Pokoknya yang Innallaha la yastahi 'anil haqq, Allah tidak malu terhadap yang benar-benar. Ini harus ditanya. Daripada gua sedekah jauh-jauh, kalau boleh sama laki, kenapa? Gua sedekah sama anak, kalau memang boleh ngapain? Maka orang istri, bentar kita bahas juga. Istri itu kan tidak punya kewajiban menafkahi suami. Yang kewajiban suami menafkahi istri. Maka suami ngasih zakat sama istri nggak boleh, tapi istri ngasih zakat sama suami boleh, karena nggak kewajiban. Nah, marasnya gimana? Jadi bang saya zakat sama abang. Kita kata tega banget yang lu bagi aja berbagi. Jangan pakai ijab kabulnya zakat, rasanya gua gimana ya, mustahil. Dah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dan Rasulullah SAW memang diberikan masa mautu itu rasa orang sungkan, wibawa. Jadi orang pada ngumpul tuh nggak ada yang berani ngomong. Mana cara ngomongnya? Pokoknya jangannya Bilalun, maka keluar Bilal. Dari zaman rumah Rasulullah keluar sini Bilal. Karena yang lain juga ada Bilal. Perempuan ngapain bisik di depan, dengan yang berani ngomong juga. Mahab. Nah, faqulna lahu i'ti Rasulullah SAW ba'akhbirhu bi anna imra'ataini bil babi tas'alanika ay yujzi'u as-sadaqa anhuma ala awjaziha wa ala aitami bi hujurihima wa illa tukhbirhu man nahnu. Nah, kata Zainab As-Saqafi kepada Bilal, kamu sampaikan kepada Rasulullah, tolong sampaikan Bilal kepada Rasulullah bahwa ada dua perempuan di depan pintu ini ingin bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak sedekah sama suami atau sama anak yatim yang ada di tanggungannya? Wala tukhbirhum man, tapi jangan kasih tahu ya kita siapa. Jangan kasih tahu kita siapa ya. Nah, Bilal tolong tanyain Rasulullah, boleh nggak istri sedekah sama suami atau sedekah kepada anak yatim yang ada di bawah tanggungannya? Nah, perempuan tinggal mati suami yatim, ini anak dia anak suami ini kan?
suami yang meninggal. Karena dia punya duit, boleh nggak dia sedekah? Sama anak kandungnya yatim suaminya kan? Atau memang dia miara anak? Dah. Wala tukhbiru man nahnu, tapi jangan kasih tahu Nabi ya kita siapa kita. Pada khala Bilalun, maka masuk Bilal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah fasa'alahu, maka Bilal bertanya, faqala Rasulullah sallallahu man huma. Rasul, ada perempuan nanya begini. Rasul menjawab, man huma, siapa? Udah kata jangan sampai ditanya sama Rasul pertama, jangan nanya siapa. Ya apa boleh buat ya? Iya, apa boleh buat? Kata Rasul, imra'atun minal ansari wa Zainab. Yang satu perempuan dari kaum Ansar, yang satu Zainab ya Rasul, Zainab as-Saqafiyah. Nah, faqalahu Rasulullah sallallahu ayyuz zayanib. Kata Rasul, Zainab mana? Zainab banyak. Ada Zainab binti Jahas, istrinya Rasul. Ada Zainab binti Rasulullah, anaknya Rasul. Ada Zainab as-Saqafi, bininya Abdullah bin Rasul. Maka kata Nabi, ayyuz zayanib. Emang Zainab mana yang ada? Ada perempuan langsung kan ditanya nih. Zainab mana? Biar jelas. Kalau Zainab ono mah lakinya kaya, bisa begitu kan? Kalau Zainab ono mah nggak punya anak yatim. Ini Zainab mana nih namanya? Nah, Imra'atu Abdillah, istrinya Abdullah bin Mas'ud ya Rasul. Oh, tawan juga ya. Bagaimana coba Rasulnya? Bila jangan bilangin saya siap 86. Pas sampai kata Rasul siapa? Nah, lalu berkata apa coba? Maka dia bilang nggak usah tahu Rasul, nggak usah tahu, nggak bingung kan? Kenapa Rasul begitu? Bilangin Zainab ya Rasul. Zainab mana? Ada Zainab mana? Oh, Zainab Abdullah bin Rasul kenal Abdullah bin Rasul. Orang yang pendek, kakinya kecil. Rasul pernah bilang sahibul araq. Jadi orang yang dianggap sahibul araq, kayu siwak. Jadi dia pendek mau ngambil kayu siwak terus sampai. Akhirnya orang pada ketawa yang sama Nabi diambil. Sahibul araq. Abdullah bin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumma ajrani. Itu bini-bini yang sedekah sama suaminya pahalanya dulu. Ajrul qarabah wa ajrus salam. Pahala kerabat semakin sayang, semakin dekat, semakin cinta, dan juga pahala salat. Ya, boleh ya? Boleh seorang istri yang dalam tanda petik punya rezeki berlebih sedekah kepada suaminya yang rezekinya dalam pas-pasan. Di tengah garis kemiskinan apa di bawah garis kemiskinan? Yang pas-pasan malah naik. Di bawah garis kemiskinan. Sementara istrinya di atas, bukan di atas, di ujung. Di tingkat garis kemiskinan. Maka istri boleh sedekah. Istrinya punya kontrakan 20 pintu. Suaminya nganggur nyari kerjaan terada kagak serabutan. Kasih aja tiap hari sama suaminya. Buat makan 30.000 sehari. Kalau sanggupnya itu. Kata istri gue beliin ayam lah, lu cukup. Saya sedekah sama abang dari kita makan ayam pakai duit saya. Oh, nah, ya suaminya dapat pahala kasih istrinya dapat pahala balikin suaminya. Asik tuh kalau gitu. Asik tuh. Jangan jadi suami yang gua kasih aja belanjain, jangan pakai duit lu. Malu makannya, nggak usah begitu, susah. Nah, susah banget. Paru kadang-kadang. Karena saya benar-benar saya mau saya biasa saya juga nggak pernah saya makan duit bini saya. Kalau makan teri barang-barang bini itu jangan. Ya, lu menjadi susah kalau gitu. Nah, kalau istri mau sedekah biarin aja. Karena itu pahala istri. Nggak usah pakai itu kan internal dalam rumah masing-masing kita kan. Di Bangkai emang saya beliin buat abang Kendel sama bang. Beli nggak ada duit, saya beli sedekah mau. Kata sedekah sama abang itu bukan sebuah penghinaan. Istri menjadi pahala sama suaminya. Abang rajin sembahyang, kalau kayak dipakai saya ngasih ada pahala. Coba. Tadi cuma BHS bang, kayak saya hilang BHS sih. Ya saya hapus. BHS kain. Namanya kayak saya hilang.
Ketika kita pakai sembahyang berarti istri dapat. Maka seorang saya itu juga beliin mungkin istri yang paling cakep yang di depan pakai, doanya pakai, asetnya pakai, sini pakai, ada pahala. Iya. Jangan yang mahal-mahal, yang begitu itu sudah ibadah, bukan bicara mahal, yang lu nyaman aja. Yang saya bilang saya ingat Pak Quraisy beli kacamata Najwa Shihab kan begitu. Masuk di bukunya tuh, ketika masuk ke optik kata Pak Quraisy, ini anak saya tolong kasih kacamata terbaik buat dia, yang terbaik buat dia kata Najwa Shihab. Pada saat itu Abi dosen gajinya sebulan, harga kacamata saya itu harga gaji habisnya sebulan. Waktu zaman jadi dosen belum jadi. Tapi datang ke optik bilang, ini anak saya tolong kasih kacamata terbaik buat dia. Oh baik. Terus sedekah mana? Saya kalau dengar itu tahu saya luar biasa Pak Quraisy, luar biasa. Ya pantas kalau dibalas dalam tanda petik nama anaknya dengan prestasi, dibalas dengan wajar lah. Anaknya yang jadi dokter, anaknya yang jadi ini, yang jadi ini. Yang naik ke Mekah yang naik sih. Tapi yang lain tidak banyak yang jadi dokter dan jadi. Nah, begitu ya. Jadi kapan-kapan istri sedekah terima aja. Baju koko bagus tuh bang, ada duitnya. Saya minta bang, saya sedekah mau. Kalau pada mau pakai rujak kan saya juga bangga pakai. Ya. Dua beli, bisa dua. Pakai minta dua, ada yang untuk beliin. Kita yang jadi suami ada rezekinya, kemudian ngasih kepada istri, berbanggalah, berbahagialah. Karena ada sedekah ke istri, itu pahalanya dua. Ada kharawat, ada salat. Sedekah sama istri itu bukan begini, bukan yang tiap hari kita kasih, bukan. Itu memang kewajiban. Sedekah sama istri yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu. Yang tiap hari makan 100.000, sebulan 3 juta. Tuh, 3 juta sebulan. Kalau kan sering 100.000. Habis besok ada rezeki kayak, tuh gua kasih 200. Nah ini yang harus sedekah. Juta apaan bang? Bonus. 2 juta tuh, 10% deh. Jatah reman. Kalau saya masih bang ya itu sedekah. Tidak usah aku yang masak, kita makan aja di luar. Untuk orang bakso, orang katanya enak, tukang ketoprak, orang katanya enak. Yang di mall ada yang baru begini. Kayak duitnya, gua yang bayar. Ya, itu udah sedekah. Jangan duit belanja lebih, kita makan luar duit, bukan. Duit belanja pakai belanja lebih bukan. Nah. Wa Nabi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu fi hadits tawil fi qissah Hiraqlah. Abi Sufyan dulu namanya Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, hadis yang panjang tentang cerita raja Yunani namanya Hiraqlah, kaisar ya. Hiraqlah. Abi Sufyan ini masih kafir, dagang ke sana, ada utusan Nabi Muhammad ngasih surat ke Hiraqlah. Maka kata Hiraqlah, cari coba di kampung kita ini orang sana yang dekat hubungannya sama orang yang ngaku Nabi ini. Tahu? Nah ini dipanggil tuh Sufyan. Integrasi sama Hiraqlah panjang hadis. Salah satu integrasinya, Anna Hiraqlah qala Abi Sufyan, Hiraqlah bertanya Heraklius bertanya Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bi?" Emang ini Muhammad yang ngaku Nabi di kampung ente nyuruh apa aja? Apa yang mereka perintahkan kepada umat? yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Sufyan, qultu aku jawab, yaqulu a'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an wa atruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah was sadaqah wal 'afaf was silah. Muttafaqun. Kata Abu Sufyan, sepanjang yang saya tahu nih, yang aku Nabi itu Muhammad ponakan saya. Nyuruh pertama, sembah Allah, jangan musyrik sedikit. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang pernah disampaikan oleh bapak moyang kamu, pendapat moyang kamu. Batu diukir-ukir dianggap Tuhan, itu nggak benar karena asalnya batu. Hakikatnya itu batu. Penamaan Tuhan adalah kita yang bilang itu. Nah, antok kan kagak ada hakikat. Yang bikin antok itu babanya mamanya. Lahir dikasih cap antok. Nggak ada hantu itu, nggak ada. Hakikat itu bukan hantu. Itu ciptaan Allah. Nah, untung keluar dari keluarga itu. Kalau keluarga Uno kan namanya bukan hantu kan. Sandiaga Uno. Kenapa? Itu nggak cuma hantu. Hakikatnya itu bukan hantu. Maka kalau tadinya hantu yang mana? Kupingnya, hidungnya, bibirnya, tangannya, nggak ada.
Sama, batu tuh hakikatnya batu. Maka kalau kata Gus Bahak, la ilaha illallah itu kan ada hadis mengatakan siapa orang yang terakhir kalimat la ilaha masuk surga. Itu karena kebenaran mutlak. Orang mabuk pun bilang la ilaha illallah, itu kata-kata yang benar. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak kecil ngomong begitu ya benar, aki-aki ngomong begitu benar. Orang mabuk juga 1 tambah 1 kan 2. Betul benar. Itu namanya kebenaran mutlak. La ilaha illallah itu kebenaran mutlak. Siapa yang ngomong tetap benar. Iya, tetap benar. Maka tinggalkan apa yang dulu pernah disampaikan bapak moyang kamu. Itu batu bang, bukan Tuhan. Yang bilang Tuhan itu klaim babalu dulu bilang dia Tuhan, kalau itu batu. Nah, itu klaim aja, klaim. Tinggalkan. Yang kagak beres-beres tinggalin. Percaya sama burung, ketika mau begitu lepas, kanan ke kiri, pojok kanan kita berangkat, kok kiri jangan. Satu kanan, satu kiri, nah lu mana? Makanya 1 aja melepasnya lu 2, ke kanan lu ke kiri. Yang burung lagi musuhan dilepas begitu jalannya. Kan kita mengundi nasib kan bahasnya, mengundi nasib. Pakai apa kartu apa kalau sinan tuh? Taruh itu mengundi nasib, kocok-kocok begitu tuh jatuh. Itu mengundi nasib. Udah dipakai kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Udah berangkat selain Aisyah. Kemudian wa ya'muruna dan Muhammad memerintahkan kita bis salati salat was sadaqat ila sidqi judi wal afafi abi wasilah silatul rahmi. Yang non muslim aja ngintip-ngintip paham aja Islam. Abu Sufyan masih non muslim. Tapi ketika tanya nyuruh apa dia? Nyuruh ini paham. Mana Abu Sufyan dari mana coba dapat koja gedek mah? Dalam dapat koja gedek kan bakal apa? Maka kalau ada Cina-Cina, Assalamualaikum, Insya Allah, Ustaz. Ini mah sebenarnya di hatinya juga benar. Allahu Akbar, bebas di Cina, Allahu Akbar. Kita nyebut Yesus saja dalam tanda petik kadang-kadang agak riskan karena kita tidak menerima. Kadang ada orang non muslim bisa menyebut Insya Allah, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Iya pasti bang. Ini bisa besok sampai Insya Allah diusahakan Insya Allah. Cina Insya Allah. Apa sih benar Insya Allah? Nah, jadi bisa jadi itu sebenarnya sudah mulai ada ya kayak Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini tahu Nabi memerintahkan silaturahmi itu disampaikan kepada kelok yang sama-sama non. Dia, insyaallah sama-sama dah kita perbaiki silaturahmi kita, terutama yang ada hubungannya dengan rahim, abang, adik, encang, encing, dari pihak ayah, pihak ibu. Kadang-kadang dari pihak ayah kaya, dari pihak ibu minder. Dari pihak ibu kaya, dari pihak ayah minder. Dulunya kaya, nggak ada yang ngaku. Saingan yang kaya-kaya, dulunya miskin, lebih parah lagi. Allah. Ada pertanyaan? Ingin ada ya? Sudah ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذكرا قلبا شاكرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.